Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah engkau? Ini pertanyaan besar. Ini sebuah pertanyaan iman. Siapakah Yesus bagi Anda? Mampukah atau maukah Anda membela iman Anda sampai mati? Itu maksud dari pertanyaan ini. Siapakah Yesus bagi Anda? Di bacaan pertama, di surat pertama Rasul Yohanes, di sini jelas sekali bagi para rasul siapa Yesus itu dan bagaimana sikap kita. "Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa." Jadi keimanan kita sebagai seorang pengikut Kristus itu bukan hanya sekedar KTP. Jelas bagi para rasul, bagi para pengikut pertama di gereja perdana, mengimani Kristus itu bukan hanya sekedar kata-kata. Mengimani Kristus itu sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, ini yang mau kita gali, siapa Kristus itu. Hari ini kita merayakan peringatan dua pujangga gereja besar, Santo Basilius dan Santo Gregorius. Dua santo ini adalah teman dekat, sahabat, sohib, dua-duanya uskup. Mereka ini adalah para pejuang iman. Dan kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, tanggal 25 Desember kita merayakan perayaan Natal. Kita merayakan misteri inkarnasi, Sang Sabda menjadi daging. Ini bukan suatu perayaan yang enteng-enteng. Ini suatu perayaan juga yang melahirkan banyak sekali kontroversi. Bahkan dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, pengakuannya sebagai Allah itu banyak sekali kontroversi, banyak sekali mengalami penolakan. Tapi kita lihat, satu hari setelah perayaan Natal,
gereja langsung mengingatkan kepada kita, beriman kepada Yesus itu apakah kamu rela sampai mati mempertaruhkan nyawamu? Makanya kita memiliki Santo Stefanus. Kemudian berapa hari berikutnya kita merayakan pesta kanak-kanak suci. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka juga demi Kristus, Sang Kebenaran. Kemarin 1 Januari itu bukan hanya sekedar gereja dalam kalender liturginya hanya meletakkan 1 Januari. Enggak. Ada kontroversi juga di situ dalam sejarah gereja. Abad-abad awalnya, terutama abad ketiga sampai kelima itu ada kontroversi tentang siapa identitas Bunda Maria. Apa hubungannya dengan Yesus? Jadi akarnya tetap ke Yesus. Patriark Nestorius itu di Konsili Efesus abad kelima ditegaskan oleh gereja bahwa Bunda Maria ini sungguh-sungguh Bunda Allah. Tapi pertanyaan dari Nestorius adalah, Yesus ini apakah sungguh Allah, sungguh manusia? Dan jawaban Nestorius ini, Yesus ini hanya manusia. Jadi artinya apa? Maria itu bukan Bunda Allah. Mengapa? Karena Yesus ini hanya manusia. Jadi misteri inkarnasi, Sang Sabda menjadi manusia, Allah menjadi manusia itu ada kontroversinya. Dan hari ini Basilius dan Gregorius ini juga menentang suatu ajaran sesat kontroversi di abad ketiga. Arianisme, Uskup Arius ini juga mengajarkan bahwa Yesus ini bukan Allah, tapi hanya manusia. Jadi kita lihat gereja, selama kita merayakan misteri inkarnasi, perayaan Natal, mau mengingatkan kita, percaya, mengimani Kristus, Allah menjadi manusia, Sang Sabda menjadi daging, itu bukan iman yang enteng-enteng. Bahwa dalam sejarahnya banyak sekali pejuang iman. Nah, Basilius dan Gregorius ini menjelaskan bagaimana Yesus ini sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Jadi pada abad-abad awal perkembangan gereja Katolik ini sudah mulai bersentuhan antara Yerusalem dan Athena, ini sudah bersentuhan. Antara budaya Yahudi dan budaya Yunani sudah bersentuhan. Artinya apa? Iman dan akal budi bersentuhan. Karena Yunani, Athena itu kan filsafat, berpikir. Yerusalem dikenal sebagai pusat keimanan, teologi. Jadi ada sentuhan antara filsafat teologi. Dan para bapak gereja ini menggunakan istilah-istilah, konsep-konsep filosofis untuk menjelaskan bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Kalau tertarik untuk menggali lebih dalam bisa dibaca karya-karya bapak gereja. Jadi kita punya hutang budi bagaimana pejuang iman bapak gereja ini menjelaskan keimanan siapa Yesus itu. Ada istilahnya itu kesatuan hipostasis, itu konsep. Saya nggak akan jelaskan, ini bukan kuliah ya. Tapi ini nanti abad pertengahan Santo Thomas Aquino, seorang Dominikan, ini menjelaskan konsep ini. Artinya apa? Bagaimana menjelaskan Yesus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus, itu sungguh Allah, sungguh manusia. Kesatuan hipostasis itu seperti pribadi itu adalah seperti wadah. Dan dalam wadah itu ada dua hakikat, kealahan dan kemanusiaan. Itulah Yesus. Dan kealahan dan kemanusiaan ini tidak saling bercampuran dan tidak saling menolak. Sederhana seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang ke kita. Kita yang mengakui bahwa kita ini pengikut Yesus. Apakah Yesus ini sungguh Allah, sungguh manusia? Bukti yang paling bisa kita gunakan untuk menjelaskan bahwa Yesus ini adalah sungguh Allah, sungguh manusia, kebangkitannya. Yesus
apabila benar seperti yang ia katakan bahwa ia adalah Allah sama seperti Bapa, setelah sengsara wafat, kalau hanya sengsara wafat selesai, Yesus itu manusia. Tapi sengsara wafat dan kemudian bangkit, Yesus sungguh-sungguh Allah. Karena manusia nggak bisa bangkit dari mati, hanya Allah. Dan kita punya bukti lain, para pengikut Yesus, para rasul. Mereka rela sampai mati. Seorang yang rela sampai mati untuk membela sesuatu itu, artinya apa? Saya rela untuk mati hanya apabila apa yang saya bela itu adalah sesuatu yang benar. Para rasul ini, kecuali Yohanes, menjadi martir. Artinya apa? Mereka rela membela kebenaran. Sekarang tantangannya bagi kita. Terkadang kita mengakui Yesus secara pengetahuan, tapi secara kehidupan rohani kita menolak Yesus sebagai Allah. Menolak Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita sebagai penyelamat. Mari kita belajar dari para pejuang iman ini untuk yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia.